Pemirsa, Partai Demokrat hari ini 3 April 2014 menggelar kampanye tertutup atau juga bisa disebut rapat umum di mana sejumlah kader dan simpatisan dari Partai Demokrat berkumpul di sini tepatnya di Kemayoran, Jakarta. Dan hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat akan menampilkan orasi dan pidatonya, yakni akan menjabarkan sejumlah pencapaian-pencapaian telah ditetapkan selama 10 tahun terakhir, di mana apa-apa saja yang sudah dicapai dalam 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga akan memberikan orasi terkait dengan apa saja agenda serta visi dan misi 5 tahun ke depan. Dan kita akan menyaksikan seperti apa orasi dan pidato. Sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama pidato dan orasi serta visi dan misi 5 tahun ke depan agenda dari Partai Demokrat. Saudara-saudara, forum ini adalah forum untuk sebuah refleksi 10 tahun perjalanan bangsa dan kemudian proyeksi 5-10 tahun ke depan. Forum ini bagi saya dan Partai Demokrat juga forum untuk menyampaikan visi, misi, dan solusi pembangunan bangsa 5 tahun mendatang. Dalam konteks manajemen pemerintahan, Partai Demokrat juga akan menetapkan sasaran-sasaran utama dan sasaran-sasaran khusus 2014-2019. Saat ini, saudara-saudara, kita sedang berbicara menyangkut nasib dan masa depan bangsa, menyangkut pembangunan bangsa, termasuk arah, tujuan, dan kebijakan-kebijakan dasarnya. Tentu ini bukan sekedar retorika atau slogan kosong tanpa landasan dan logika. Ingat, yang kita bangun ini adalah negara dan bangsa. Yang kita kelola adalah pemerintahan sebuah negara yang besar. Oleh karena itu, konsep dan rencana kita harus kredibel. Sasaran kita harus tinggi dan berani, tetapi dapat dicapai, achievable. Dan tentunya bukan sebuah rencana yang compang-camping serta tidak jelas apa dan mengapanya. Mengelola negara dan menjalankan roda pemerintahan tentu tidak sama dengan menjalankan partai politik misalnya, ataupun sebuah perusahaan dagang. Dan sebelum saya lanjutkan dengan materi utama, presentasi dan pidato kampanye saya hari ini, saya ingin mengajak saudara semua untuk sedikit melakukan kilas balik ke masa 10 tahun yang lalu. Saudara-saudara, bulan April tahun 2004 hingga Juni tahun 2004, dalam kapasitas saya sebagai patron dan calon presiden dari Partai Demokrat, saya telah menyampaikan janji kampanye saya. Dalam kampanye tersebut, saya sampaikan hal-hal besar. Jika Partai Demokrat berhasil dan jika saya terpilih menjadi presiden waktu itu, saudara-saudara, pertama-tama saya sampaikan pada tahun 2004 itu bahwa 5 tahun ke depan Indonesia mesti lebih sejahtera, lebih aman dan damai, lebih adil dan lebih demokratis. Nah, apa selengkapnya janji-janji kampanye Partai Demokrat tersebut akan saya sampaikan setelah ini. Guna mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, kita tetapkan tujuan dan sasaran, yaitu pertumbuhan ekonomi terus didorong, makroekonomi diperkuat dan tetap stabil, sektor real dan dunia usaha didorong, pengangguran dikurangi, kemiskinan dikurangi, dan daya beli rakyat ditingkatkan. Infrastruktur dibangun,
investasi digalakkan, ekspor ditingkatkan, kualitas hidup masyarakat juga ditingkatkan, pendidikan ditingkatkan, kesehatan ditingkatkan, lingkungan hidup ditingkatkan kualitasnya, dan peran perempuan juga ditingkatkan. Sementara itu, guna mencapai Indonesia yang lebih aman dan damai, sasaran yang saya tetapkan adalah NKRI tetap tegak dan utuh, integrasi nasional kokoh, kedaulatan negara tegak dalam konteks hubungan internasional, keamanan dalam negeri terpelihara, separatisme bersenjata dihentikan, maksud saya di Aceh. Saya ucapkan pada tahun 2004, konflik komunal diakhiri, masih ada sisa-sisa konflik waktu itu di Poso dan di Maluku. Kejahatan diperangi, termasuk terorisme dan kejahatan lintas negara. Harmoni dan integrasi sosial diperkokoh. Toleransi kehidupan beragama diperkuat. Yang dua terakhir inilah masih merupakan tantangan yang harus kita jawab lebih baik lagi di masa depan. Saudara-saudara, guna mencapai Indonesia yang lebih adil, yang saya tetapkan adalah keadilan sosial diperkuat, persamaan kesempatan didorong, diskriminasi dihilangkan, termasuk kepada etnis Tionghoa, kesetiakawanan sosial diperkuat, hukum ditegakkan, KKN dan penyimpangan diberantas, dan penghormatan kepada hak-hak asasi manusia ditingkatkan. Catat, 10 tahun terakhir ini tidak terjadi pelanggaran HAM berat di negeri tercinta ini. Sementara itu, guna mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis, yang saya tetapkan pada tahun 2004 adalah kehidupan demokrasi dikembangkan, konstitusionalisme diperkuat, kelembagaan dan budaya politik dikembangkan, partisipasi politik didorong, dan peran masyarakat ataupun civil society juga ditingkatkan. Itulah saudara janji kampanye saya dan janji kampanye Partai Demokrat pada pemilihan umum tahun 2004 yang sesungguhnya bertemakan peace, justice, democracy, and prosperity. Dan itu semua teks yang dilihat oleh hadirin tadi saya tulis apa adanya, sebagaimana yang saya sampaikan dalam pemilihan umum tahun 2004 yang lalu. Dan setelah saya terpilih, kemudian memulai mengemban tugas pada tanggal 20 Oktober 2004, dan 1 hari setelah itu kabinet saya bentuk, sidang kabinet pertama, semua itu saya jelaskan. Beberapa hari kemudian di hadapan seluruh gubernur yang hadir di Jakarta juga saya jelaskan. Saudara-saudara, sekarang saya persilahkan untuk menilai apakah sasaran-sasaran besar itu dapat kita capai selama hampir 10 tahun ini. Meskipun sejumlah sasaran belum sepenuhnya dicapai, tidakkah lebih banyak yang dapat kita capai dan hasilkan? Inilah yang saya maksud, saudara-saudara. Saya ulangi, inilah yang saya maksud, saudara-saudara, dalam rangkaian kampanye pemilu tahun 2014 ini. Ya, istilah yang kami gunakan, kami telah memberi banyak bukti dan bukan hanya pandai berjanji. Terima kasih. Namun saudara-saudara, manusia mudah khilaf dan lupa. Karenanya, untuk mengingatkan memori kita bersama, setelah ini akan saya tayangkan sejumlah infografis tentang apa saja yang telah kita capai dan hasilkan selama 10 tahun terakhir ini. Tentu saja sumber dan datanya jelas dari negara dan pemerintah. Silahkan disimak satu persatu untuk menilai apakah janji-janji kampanye kita tahun 2004 yang lalu dapat kita buktikan, dan kemudian apakah ada progres
ada kemajuan pemerintah yang kita laksanakan selama 10 tahun ini. Yang pertama adalah, silakan dilihat pendapatan negara kita, kemudian juga cadangan devisa yang kita miliki. Silakan dilihat. Berikutnya, rasio utang pemerintah terhadap PDB. Ketika saya memulai mengemban tugas, rasio hutang kita 56,6%, artinya lebih dari separuh ya, pendapatan negara kita untuk menanggungkan utang. Alhamdulillah telah terjadi penurunan hampir 60%. Sekarang tinggal 23% dari PDB kita. Kita lihat berikutnya. Ada yang mengatakan tetapi rasio utang Indonesia terhadap PDB dibandingkan negara-negara lain masih terlalu besar. Tidak. Inilah faktanya. Silahkan dilihat. Ini adalah rasio utang terhadap PDB sejumlah negara-negara anggota G20. Kita 23%. Silahkan dilihat satu persatu, termasuk Amerika Serikat, termasuk Jepang, termasuk Inggris. Indonesia alhamdulillah paling rendah dibandingkan sejumlah negara maju anggota G20. Mari kita lihat yang lain. Rasio utang luar negeri, kalau karena PDB kita terus meningkat, secara nominal ada peningkatan utang, maka sepenuhnya berasal dari pembiayaan dalam negeri. Sementara utang luar negeri kita rasionya pun juga terus menurun. Silakan dilihat. 2004 27,8%, sekarang tinggal 7,8%. Berikutnya lagi, anggaran pendapatan dan belanja negara. Silakan dilihat. Akhir masa bakti Pak Harto dan Pak Habibie, APBN kita 204 triliun. Akhir masa bakti pemerintahan Gus Dur dan Ibu Megawati, APBN kita 403 triliun. Alhamdulillah sekarang mencapai 1.667 pendapatan triliun. Ada peningkatan APBN sebesar 4 kali. Masih ada lagi, silahkan. Pendapatan per kapita dan pertumbuhan kelas menengah, silahkan dilihat sendiri. 3 periode pemerintahan. Tidakkah lompatan dari 10,55 juta menjadi 36,5 juta itu sesuatu yang nyata dan kita syukuri. Kelas menengah juga meningkat dari 37% pada era pemerintahan sebelumnya, sekarang 56,7%. Mari kita lihat berikutnya. Pendapatan per kapita sejak Indonesia merdeka. Silakan dilihat. 1945 sampai 2004 ini 60 tahun kurang 1 tahun. Sejak merdeka 60 tahun kemudian, itulah pendapatan per kapita kita 1.188,4 dolar Amerika Serikat. Alhamdulillah dalam waktu 9 tahun meningkat hampir 4 kalinya. Ini nyata, bukan wacana. Ini bukti, bukan janji. Silakan dilanjutkan. Pertumbuhan ekonomi, silakan dilihat. Di antara 20 ekonomi terbesar dunia, G20, kita tumbuh nomor 2 setelah Tiongkok. Kita lihat berikutnya. Kemiskinan tahun 2019 1,1%. Saya menerima dari pemerintahan sebelumnya 16,7%.
sempat meningkat ketika kita menaikkan harga BBM 150% karena krisis BBM waktu itu. Tapi setelah itu secara bertahap terus kita turunkan dan sekarang berada pada angka 11,47%. Berikutnya lagi, perlindungan sosial warga miskin ini real, ini nyata. Tidak mungkin kemiskinan berkurang kalau dibiarkan. Harus ada solusi, ada cara, baik dengan menggunakan hukum ekonomi maupun intervensi pemerintah secara langsung. Ini contohnya, Raskin, PKH, BLSM dengan jumlah yang tidak sedikit. Hasilnya nyata. Berikutnya, pengangguran tahun 2001 8,1%. Pernah naik sedikit, sekali lagi karena kenaikan harga BBM, tapi sekarang terus turun dan berada pada angka 6,3%. Selanjutnya, nilai ekspor, silakan dilihat sendiri, mudah sekali. Jadi kalau ada yang bilang tidak ada yang bisa kita ekspor, jalan di tempat, ini nyata, silahkan dilihat. Berapa kali lipat? Berikutnya, pendidikan nasional, anggaran 2005 baru 78 triliun, sekarang sudah mencapai 368 triliun. Sementara di bagian kanan dilihat pembangunan sarana pendidikan, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, nyata, real, bukan ilusi. Berikutnya, kesehatan nasional, rumah sakit yang kita bangun, silakan dilihat sendiri, puskesmas dan juga apotik, nyata. Kemudian jumlah dokter pada periode pemerintahan sebelum-sebelumnya, jumlah dokter di seluruh tanah air, sekarang kita punya 76.523, tentu harus terus kita tingkatkan. Berikutnya lagi, ketahanan pangan, dilihat saja, padi, jagung, gula, daging. Jadi kalau yang mengatakan dan menyerang kita produksi pangan itu menurun, salah, wrong. Memang penduduk meningkat, daya beli meningkat, kelas menengah meningkat, tentu kebutuhan pangan juga meningkat, tetapi produksi itu sendiri meningkat. Berikutnya, kapasitas listrik nasional sejak Indonesia merdeka sampai saya mengemban tugas 20 Oktober 2004, kekuatan listrik kita 25.000 megawatt sejak Indonesia merdeka. Alhamdulillah berkat kerja keras kita semua, tahun ini atau tahun lalu sudah mencapai 48.000, insya Allah akhir masa bakti ini menjadi 50.000, berarti naik 2 kalinya. MP3I, saudara tahu, kita ingin melakukan investasi besar-besaran di seluruh Indonesia, semua provinsi, Jawa dan luar Jawa. Hingga sekarang ini, selama 3 tahun kurang lebih, telah kita keluarkan anggaran 828,7 triliun dengan proyek-proyek pembangunan seperti itu, dan tentu masih akan kita dorong sampai dengan 2025. Nyata, bukan wacana. Berikutnya, konektivitas antar wilayah juga kita tingkatkan. Sebelum kita membangun konektivitas ASEAN, konektivitas Asia Timur dan Asia Pasifik, harus terlebih dahulu kita bangun konektivitas nasional kita. Kita naikkan menjadi 8 kali lipat. Anggarannya 8,1 triliun, untuk transportasi kita menjadi 67,4 triliun. Berikutnya, pembangunan jalan, silahkan dilihat. Pada akhir masa bakti pemerintahan Presiden Soeharto, kita punya panjang jalan 348.392 km. Pada tahun 2004 meningkat sedikit, 372.000 sekian kilometer. Alhamdulillah, tahun lalu telah mencapai 501.969 km. Berikutnya, transportasi darat, jalur kereta api telah kita bangun sepanjang 1.360 km.
Dan pada periode 2004 sampai 2013 terjadi peningkatan jumlah sarana atau unit kereta api 28 kali lipat menjadi 637. Ini bukti, bukan janji. Berikutnya, transportasi laut terjadi penambahan 90 unit kapal penyeberangan dan 33 unit kapal perintis. Sementara silahkan 191 pelabuhan strategis kita bangun, 41 pelabuhan perintis, dan 347 dermaga penyeberangan real. Berikutnya, transportasi udara. Akhir masa bakti Presiden Soeharto, Pak Habibie, kita punya 250 unit pesawat terbang. Akhir pemerintahan Gus Dur dan Ibu Mega, kita punya 400 unit pesawat terbang. Alhamdulillah. Sekarang kita punya 1.224 unit pesawat terbang. Belum bandara yang kita bangun, silakan dilihat sendiri. 61 bandara. Minggu lalu saya resmikan lagi beberapa bandara di wilayah Sumatera. Berikutnya, perumahan rakyat layak huni. Silakan dilihat. Yang jelas, dua pemerintahan sebelum kita berhasil membangun 44.000 unit per tahun dan 52.000 unit per tahun. Alhamdulillah, dengan kerja keras dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, kita bisa membangun per tahunnya 86.000 unit. Berikutnya, informasi dan komunikasi kita hidup dalam era yang berbeda, abad yang berbeda, zaman yang berbeda. Inilah kepemilikan ponsel, kepemilikan komputer dan akses internet per rumah tangga. Pendek kata, kalau kita jalan kemanapun di pelosok di seluruh Indonesia, saya bertemu dengan saudara-saudara kita yang menggunakan telepon genggam dan berbagai peralatan teknologi informasi. Berikutnya, pariwisata. Tidak perlu saya bicara banyak-banyak, silahkan dilihat. 5.000 wisatawan, 5 juta dulu, naik sedikit 5 juta sekian. Alhamdulillah sekarang 8 juta wisatawan asing datang ke Indonesia. Berikutnya, kerjasama internasional. Saya tetap menjalankan politik bebas aktif. Saya tambahkan sejak tahun 2005, yaitu all direction foreign policy. Zero enemy, million friends. Sebelum saya memimpin negeri ini, Indonesia telah memiliki 2 yang disebut dengan kemitraan strategis, yaitu dengan Vietnam dan Rusia. Selama masa bakti saya tambahkan lagi 16 kemitraan strategis dan kemitraan komprehensif. Silakan dilihat sendiri. Termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, Brazil, Australia, dan Jepang, dan yang lain-lain. Ini nyata. Kita menjadi pemain hubungan internasional yang makin mengemuka. Berikutnya, TNI dan Pertahanan Negara. Silahkan dilihat. 2004, personil TNI, prajurit kita, kemudian 2013. Naiknya cukup tajam. Anggarannya silahkan dilihat. 2004, 21,4 triliun, sekarang 84,4 triliun. Sementara itu akan masuk dalam kekuatan pertahanan kita Sukhoi tambahan, T-50, Apache, MLRS, Corvette, Leopard. Dalam negeri juga banyak, Bell 412, CN-235, rudal pertahanan, Komodo, Anoa atau Panzer, kemudian kapal cepat rudal, dan banyak lagi produksi dalam negeri yang terus kita tingkatkan. Nyata, bukan wacana. Berikutnya, Polri dan Kamtipmas. Lihat itu anggaran Polri dari 13 triliun pada tahun 2005 menjadi 47 triliun. Personilnya 2004 hanya 291.000, kini menjadi 408.000, karena penduduk Indonesia juga makin banyak. Rasio polisi terhadap penduduk harus makin tepat dan makin baik. Bukti, bukan janji. Berikutnya,
Pengiriman pasukan Garuda, lihat ini, banyak sekali kita bisa menugasi prajurit TNI dan Polri mengemban peacekeeping missions di berbagai negara. Mengapa bisa? Mengapa dulu sulit? Dulu tentara kita habis bertugas di Papua, di Poso, di Sampit, di Maluku Utara, Aceh dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang aman dan akhirnya kita bisa menugasi prajurit-prajurit kita ke luar negeri. Lihat itu. Berikutnya, kita ingin suatu saat Indonesia masuk 10 besar dari negara yang berkontribusi pada pemeliharaan perdamaian dunia. Sekarang kita masih urutan nomor 17 dengan personil 1.815. Insya Allah akan bisa kita tingkatkan menjadi 4.000 dan nantinya akan menjadi 10 besar, agar perwira kita, prajurit kita memiliki pengalaman internasional dalam tugas-tugas peacekeeping operations. Berikutnya, untuk itu telah kita bangun, minggu depan akan saya resmikan, yang disebut dengan Indonesia Peace and Security Center 7-in-1, karena ada 7 fasilitas, yaitu Universitas Pertahanan Indonesia di Sentul, Peacekeeping Center juga di Sentul, tempat yang sama, Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme, Pusat Bahasa Language Center, kemudian Pusat Latihan Penanggulangan Bencana, Pusat Olahraga Militer dan Standby Force Base, Pusat Pasukan Siaga. Ini menunjukkan kita sangat serius untuk melibatkan diri dalam perdamaian dunia dan tentunya tugas-tugas keamanan dalam negeri. Masih ada lagi berikutnya, pemberantasan korupsi. Saya kira bukalah buku sejarah sejak Indonesia merdeka. Era sekarang inilah era di mana Indonesia melaksanakan pemberantasan korupsi paling agresif. Tidak tebang pilih, tanpa pandang bulu. Terima kasih KPK, terima kasih Polri, terima kasih Kejaksaan. Perjalanan masih panjang tetapi nyata. Lihat indeks persepsi korupsi, angkanya makin baik, artinya progresnya kelihatan. Tetapi saya berpendapat ini harus terus kita lipatkan di tahun-tahun mendatang. Berikutnya, lingkungan hidup bukan hanya seminar, diskusi, menulis artikel, unjuk rasa, bukan. Tidak akan berubah lingkungan kita unless kita sendiri melakukan tindakan yang nyata. Antara lain, saya pelopori menanam pohon minimal 1 miliar pohon setiap tahun. Lihat di situ. Masing-masing melampaui targetnya. Tahun lalu berjumlah 1,8 miliar. Kalau ini dijaga oleh presiden yang akan datang, pemerintahan yang akan datang, 20-25 tahun lagi negara kita akan berubah, lingkungannya akan sangat baik. Berikutnya, saudara-saudara, itu sebagian. Kalau saya ceritakan data, fakta, dan realitas dari apa yang kita lakukan bersama, tentu memerlukan waktu 2-3 jam lagi. Tetapi itu pun sudah memberikan gambaran bahwa banyak yang telah kita capai. Tetapi ada saudara-saudara, ada yang tidak saya janjikan. Tetapi alhamdulillah kita bersama-sama bisa mencapainya. Mari kita lihat. Tadi sudah ada dalam tayangan video, hutang IMF sudah kita lunasi lebih cepat. CGI, kelompok negara-negara donor, negara-negara barat yang dulu mendikte pembangunan kita, rencana kita, saya bubarkan. Sanksi dan embargo militer yang berlangsung sejak peristiwa Santa Cruz di Dili selama 12 tahun 2005 diakhiri. Kita laksanakan normalisasi hubungan dan kerjasama militer. Tentara kita waktu itu tidak bisa banyak bekerja sama dengan negara sahabat, macam-macam. Sekarang sudah normal kembali. Ada tuduhan pelanggaran HAM di Timur Timur oleh PBB, kita mau diciduk.
Tetapi alhamdulillah dengan pendekatan dan diplomasi yang kita lakukan selesai sudah. Dan hubungan kita dengan Timor Leste sudah normal. Dan yang mudah diingat, 1998 ekonomi kita kolaps. 10 years after, 2008 Indonesia masuk G20. Saudara-saudara, itulah kilas balik 10 tahun terakhir. Itulah fakta sejarah yang kita miliki bersama. Nah sekarang, bagaimana selanjutnya bangsa ini melangkah 5 tahun ke depan, seperti tema dari acara kampanye Partai Demokrat hari ini, agar kita menuju negara yang lebih baik dan lebih maju. Apa tugas dan sasaran Partai Demokrat 5 tahun ke depan? Apa agenda, prioritas, dan sasaran besar yang hendak dicapai nanti pada akhir tahun 2019? Tentu sasaran yang sungguh bisa dicapai, attainable, bukan hanya retorika dan angan-angan kosong belaka. Inilah bagian terpenting dari pidato kampanye saya hari ini. Untuk itu, dalam menyusun agenda 5 tahun ke depan ini, bukan asal-asalan, bukan asal teriak di tempat panggung kampanye yang tidak jelas. Kami menarik garis atau tren lain dan belajar dari manajemen pemerintahan selama ini, utamanya dalam menyelesaikan berbagai masalah dan upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Saya dan Partai Demokrat punya keyakinan kuat, saudara-saudara, kuat. Kalau kami bisa mewujudkan dan membuktikan janji dan sasaran kampanye di tahun 2004 dan 2009 dengan izin Allah, dengan kerja keras kita, maka kami akan bisa mewujudkan sasaran-sasaran besar 5 tahun mendatang yang akan saya sampaikan setelah ini. Saya mulai dari visi dan misi utama Indonesia 5 tahun mendatang, konkret, tidak diawang-awang. Kita ingin 5 tahun mendatang ekonomi Indonesia tetap tumbuh tinggi dan makin kuat. Insya Allah kita akan menjadi emerging economy tidak lama lagi. Kesejahteraan rakyat mesti terus kita tingkatkan, ditandai dengan indeks pembangunan manusia yang makin tinggi. Sekarang sudah makin tinggi, kita bikin lebih tinggi lagi. Hukum ditegakkan, pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu terus dijalankan. Politik harapan kita makin stabil dan demokrasi makin matang dan berkualitas. TNI dan Polri harus makin kuat sehingga kedaulatan dan keutuhan negara dijaga dan Kamtibmas dipelihara. Kemudian jangan lupa, setelah kita terpuruk 15-16 tahun yang lalu, kita dihina dan dilecehkan oleh banyak negara di dunia. Mari kita terus buktikan bahwa peran internasional Indonesia terus meningkat, dan alhamdulillah Indonesia menjadi regional power dan global player. Mengapa regional power? Indonesia negara terkuat di ASEAN, ekonominya dan lain-lainnya. We are the biggest in ASEAN, alhamdulillah. Mengapa global player? We are part of the G20. Kita bagian dari G20, dari APEC, dan banyak sekali organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana saya bersama Presiden Liberia dan Perdana Menteri Inggris ditunjuk untuk merancang agenda pembangunan dunia setelah 2015. Ini nyata, bukan wacana. Nah, di samping 6 sasaran utama 5 tahun mendatang, jangan main-main ini, untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk masa depan kita, Partai Demokrat melalui mimbar terhormat ini, untuk diteruskan kepada seluruh rakyat Indonesia, kami juga menetapkan 11 sasaran khusus.
Pertama adalah menyangkut penanggulangan kemiskinan. Kedua, pendidikan. Ketiga, kesehatan. Keempat, pangan dan energi. Kelima, UMKM dan kewirausahaan. Keenam, modernisasi TNI dan Polri. 7, buruh dan TKI. 8, pembangunan daerah dan desa. 9, kesejahteraan pegawai dan guru. 10, infrastruktur, investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan atau job creation. Dan yang ke-11, pemberantasan korupsi. Mari kita lihat satu demi satu. Silahkan rakyat Indonesia menyimak apa yang Partai Demokrat dengan sepenuh hati ingin lakukan 5 tahun mendatang jika Allah menakdirkan kami untuk tetap berada di pemerintahan, jika rakyat tetap memberikan mandatnya kepada Partai Demokrat. Pertama, penanggulangan kemiskinan. Kita pastikan semua program-program pro rakyat SBY, misalnya BOS, Jamkes, Raskin, PKH dan lain-lain, dilanjutkan, diperbesar dan ditingkatkan. Alokasi anggaran 5 tahun ke depan mencapai hingga 1.000 triliun rupiah. Kami telah kalkulasikan dengan baik, belajar dari perkembangan 10 tahun terakhir dan proyeksi 5 tahun berikutnya lagi. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan umum dan agama ditingkatkan. Program BOS dan beasiswa diperbesar. Gaji guru, gaji dosen, dan gaji peneliti dinaikkan. Ini pasti. Alokasi anggaran setelah kita hitung selama 5 tahun mencapai hingga 3.000 triliun. Kesehatan, rumah sakit dan puskesmas diperbanyak. Kesejahteraan dokter dan tenaga medis ditingkatkan. Ini sejalan dengan tugas untuk menyukseskan sistem jaminan kesehatan dalam kerangka BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan pada tahun 2019 mencakup semua penduduk Indonesia. Alokasi anggaran hingga 350 triliun. Berikutnya lagi adalah pangan dan energi. Pertanian, kelautan dan perikanan ditingkatkan, utamanya 5 komoditas strategis: padi, jagung, gula, daging sapi, dan kedelai. Termasuk bantuan dan subsidi untuk petani dan nelayan. Alokasi anggaran pertanian hingga 300 triliun untuk 5 tahun mendatang. Kilang BBM dibangun dan daya listrik, saudara tahu tadi, sejak Indonesia merdeka sampai 2004 25.000 megawatt. Selama 10 tahun kita 2 kali lipatkan, 5 tahun mendatang mesti mencapai 65.000 megawatt. UMKM dan kewirausahaan. Kita akan lanjutkan program kewirausahaan, entrepreneurship, untuk anak muda dan mahasiswa utamanya besar-besaran. Kita punya sasaran mencapai 2 juta orang. Sedangkan kredit usaha rakyat dengan agunan pemerintah kita tingkatkan sehingga selama 5 tahun akan mencapai 200 triliun rupiah. Tahun lalu saja jumlahnya hampir 40 triliun per tahun. Saya beranikan 5 tahun mendatang total akan mencapai 200 triliun rupiah. Modernisasi TNI dan Polri, saudara sudah melihat yang kita miliki, hasil pembangunan kekuatan dan modernisasi. Ini akan terus kita lanjutkan, termasuk alutsista, personil, gaji, uang lauk pauk, remunerasi dan perumahan. Personil Polri, jika Demokrat mendapatkan amanah kembali untuk ada di pemerintahan, maka perjuangan kita menambah 100.000 orang personil Polri.
agar rasionya makin baik, agar tidak terkesan ada pembiaran, agar bisa diterjunkan kemanapun untuk mengatasi konflik horizontal dan gangguan sosial. Alokasi anggaran TNI dalam proyeksi yang Demokrat susun mencapai hingga 400 triliun rupiah. Buruh dan TKI, kesejahteraan buruh terus ditingkatkan. Era buruh murah sudah selesai. Namun peningkatannya tentu sesuai dengan kemampuan dunia usaha. Usahanya terus tumbuh, buruhnya makin sejahtera. Pemerintah dan BUMN terus membantu perumahan, angkutan, bus, rumah sakit dan lain-lain. Setelah kita hitung, BUMN kita 5 tahun mendatang mampu untuk memberikan bantuan sebanyak 10 triliun rupiah. Sementara itu, perlindungan dan pelayanan TKI di luar negeri ditingkatkan. Banyak yang tidak tahu. Saya sampaikan hari ini, alhamdulillah kita telah bisa membebaskan 176 saudara kita yang diancam dan divonis hukuman mati di luar negeri. 176. Masih ada sisanya yang harus kita usahakan untuk memohonkan pengampunan, pemaafan, dan pembebasan dari hukuman mati. Berikutnya lagi adalah pembangunan daerah dan desa. Saudara tahu, 10 tahun terakhir ini secara bertahap dana atau transfer anggaran ke daerah terus meningkat secara signifikan. Sekarang sekitar 600 triliun, nantinya 5 tahun ke depan dengan tahapan yang bagus itu bisa mencapai 1000 triliun per tahun untuk kita alirkan ke daerah. Anggaran desa sendiri, anggaran desa setelah kita hitung 5 tahun mendatang kita tingkatkan menjadi 100 triliun dan 1 miliar per desa per tahun yang mesti dialokasikan untuk membuat desa kita makin berkemampuan. Ini pembangunan daerah dan desa yang ditunggu oleh seluruh rakyat di tanah air kita. Berikutnya lagi adalah kesejahteraan pegawai dan guru. Saudara tahu, tahun 2004 pegawai yang paling rendah tingkatannya gajinya 600.000. Tamtama TNI dan Polri juga, guru juga sekitar itu. Saya mohon pada Allah waktu itu bismillah, kita ingin tingkatkan secara signifikan dan sekarang sudah naik 4 kali lipat. Kita ingin, dengarkan baik-baik, kita ingin 5 tahun mendatang gaji dan kesejahteraan pegawai, PNS, guru, TNI, Polri dan lain-lain terus ditingkatkan. Partai Demokrat punya sasaran gaji pegawai terendah pada tahun 2019 mestilah mencapai 5 juta rupiah. Ini bukan asal-asalan. Kalau 10 tahun kita bisa meningkatkan 4 kali lipat, tentunya akal sehat kita dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan negara dan pembelanjaan yang meningkat, kita bisa 2 kali lipatkan. Insya Allah kita bisa mencapai 5 juta rupiah. Yang ke-10, infrastruktur, investasi, dan tenaga kerja. Sasaran MP3I tadi sudah tahu, sampai 2025 4.500 triliun bisa kita adakan. Pemerintah sendiri 5 tahun mendatang, tentu presiden yang diusung oleh Partai Demokrat harapan kita, dengan Partai Demokrat juga menjadi motor di pemerintahan itu, maka pemerintah melalui APBN harus mengalokasikan sebesar 1.500 triliun dalam konteks MP3EI hingga tahun 2025. Yang terakhir adalah pemberantasan korupsi. Jalan terus tanpa pandang bulu, dan yang penting diutamakan pencegahannya. Diutamakan pencegahannya. Jangan menunggu orang
melakukan korupsi, khilaf, salah, jangan menjebak. Ingatkan, barangkali mereka tidak tahu kalau itu ternyata keliru. Mari kita bersikap seperti itu. Kalau sudah diingatkan berkali-kali tetap melaksanakan korupsi, sanksi diberikan. Tetapi yang paling baik, mari kita lakukan segala upaya agar bangsa ini tercegah dari korupsi ini. Saudara-saudara, perubahan yang dipilih oleh Partai Demokrat yang kita jalankan 10 tahun ini adalah perubahan yang jelas arah dan agendanya. Bukan sesuatu yang tidak jelas, begitu saja mudahnya. Kita tidak boleh melakukan eksperimen, coba-coba. Ini negara, rakyat punya harapan, punya masa depan. Apalagi kalau perubahan itu tidak berangkat dari perencanaan strategis dan tidak menggunakan manajemen yang kredibel dan akuntabel. Saudara masih ingat rakyat Indonesia, negeri kita, Indonesia tercinta, pernah mengalami krisis dan masa-masa kelam. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar krisis itu tidak terulang dan tidak terjadi lagi. Oleh karenanya, jangan sampai ada salah urus dan manajemen pemerintahan yang gegabah dan tidak jelas. Sekali lagi, ini negara, sekali lagi dengarkan, sekali lagi ini negara dan pemerintahan sebuah negara yang besar. Jangan asal-asalan. Sekali lagi saudara-saudara, bersama Partai Demokrat, mari kita jaga dan bahkan tingkatkan hal-hal yang sudah baik. Jangan diobrak-abrik. Sebaliknya, bersama Partai Demokrat ke depan, mari kita perbaiki hal-hal yang belum baik. Kita harus jujur. Pemimpin harus jujur. Kita semua harus jujur. Di samping banyak yang telah kita capai, masih ada masalah-masalah yang belum sepenuhnya bisa kita capai. Masih banyak pekerjaan rumah kita. Itulah yang menjadi tantangan dan tugas kita untuk diperbaiki 5 tahun mendatang. Demikianlah orasi dan pidato yang telah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana sudah menjelaskan agenda 5 tahun ke depan, visi dan misi, dan juga apa saja sasaran yang akan dituju oleh Partai Demokrat. Dan pemirsa, tadi juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memaparkan apa-apa saja pencapaian yang telah dicapai selama 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan agenda ke depannya 5 tahun mendatang. Maksud kami demikian dari Kemayoran, Jakarta. Terima kasih dan sampai jumpa. Hanya bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami beralaskan tanah, namun semua ini punya kita.